Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan coba membahas tentang fungsi komposisi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara operasi komposisi pada fungsi itu di matematika ya. Jadi kalau untuk bahasa sehari-harinya ini fungsi komposisi ini, komposisi itu kan artinya penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan fungsi gx hingga menghasilkan fungsi baru. Nah, operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O ya, tapi dibacanya adalah komposisi atau bundaran. Nah, jadi fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran g, itu artinya fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Nah, jadi fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Atau g bundaran fx itu artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Nah, kita lihat contoh soalnya supaya tidak mengambang ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi kalau di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, A ke B itu menghubungkan F, B ke C itu menghubungkan G. Nah, berarti itu artinya seandainya Hx sama dengan G bundaran Fx. Nah, itu artinya fungsi F masuk ke fungsi G. Nah, ini panahnya ke sini ya, Bapak Ibu, kakak adik. Nah, jadi fungsi F ini masuk ke fungsi G. Nah, ini rumus fungsi komposisi yang dapat kita lihat dalam diagram. Ini untuk secara detailnya, G bundaran Fx sama dengan G Fx. Jadi fungsi Fx masuk ke fungsi G. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang fungsi Fx-nya. Oke, kita lihat terusnya. Nah, dari rumus tersebut, definisi yang dapat adalah jika F memetakan A ke B, ditentukan rumus Y sama dengan Fx. Jika G memetakan B ke C, ditentukan rumus Y sama dengan Gx. Nah, jadi hasil fungsi G dan F, itu G bundaran Fx, bisa ditulis seperti ini ya. Menguraikannya ketika mendapatkan soal fungsi komposisi, nah, jadi dijabarkan seperti ini ya. Jadi kalau G bundaran Fx, maka G terus di dalam kurungnya Fx. Begitu juga sebaliknya, F bundaran Gx, maka yang di dalamnya itu adalah fungsi G. Oke, jadi ini sifat-sifat komposisi fungsi. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Jadi F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran F. Terus komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jadi kalau untuk F bundaran G bundaran H, X itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Terdapat unsur identitas yaitu fungsi identitas. Nah, ini contohnya ya. Diberikan dua buah fungsi yang masing-masing Fx dan Gx berturut-turut yaitu Fx-nya 3x tambah 2, Gx-nya sama dengan 2 dikurang x. Tentukanlah F bundaran Gx, yang keduanya G bundaran F. Berarti yang pertama ini fungsi G masuk ke fungsi F. Nah, kita lihat penjabarannya, pembahasannya. Jadi F bundaran Gx-nya kita uraikan seperti ini, F Gx. Nah,
fungsi f atau f-nya tetap aja kita buat f, terus dalam kurung fungsi gx-nya yang kita masukkan. Fungsi gx itu ya 2 dikurang x. Nah, jadi ingat fungsi g yang kita masukkan ke fungsi f. Berarti apanya yang kita ganti di fungsi f? Itu adalah variabel x-nya. Jadi variabel x yang ada di fungsi f itu ganti dengan 2 dikurang x. Sehingga didapat fungsi fx-nya kan 3x ditambah 2. Jadi kita buat 3x. Nah, x-nya udah diganti dengan 2 dikurang x ditambah 2. Nah, setelah ini tinggal disederhanakan. Jadi 3 dikali 2, 6. 3 dikali x min 3x ditambah 2. Nah, mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, nilai konstantanya. Untuk variabel x-nya tinggal diturunkan. Berarti 6 ditambah 2, 8 dikurang 3x. Atau min 3x ditambah 8. Nah, gimana yang g bundaran f? Berdasarkan sifat tadi, f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Berarti hasilnya nanti beda ya. G bundaran f itu artinya fungsi f yang dimasukkan ke fungsi g. Apanya yang kita masukkan? Nah, x yang ada di fungsi tersebut kita ganti dengan nilai yang ada. Jadi, di sini fungsi fx-nya kan 3x ditambah 2. Berarti x yang ada di gx kita ganti dengan 3x ditambah 2. Nah, gx, nah berarti 3x tambah 2-nya ini adalah x. Sehingga fungsi g-nya 2 dikurang x ya, berarti 2 dikurang 3x ditambah 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya berarti 2 diturunkan. Ini karena ada tanda negatif, berarti negatif ini tidak hanya untuk si 3x saja, tapi untuk yang ada di dalam kurung. Berarti 3 kali 3x, min 3 kali 3x min 3x, min dikali plus 2 yaitu min 2. Nah, bisa disederhanakan. 2 dikurang 2, 0. Min 3x-nya tinggal diturunkan. Nah, ini untuk contoh soal yang selanjutnya. Diketahui fungsi fx-nya 3x dikurang 1 dan gx-nya 2x pangkat 2 ditambah 3. Nilai dari komposisi fungsi g bundaran f. Nah, x-nya ini di sini 1. Jadi nanti kita cari dulu g bundaran f-nya berapa. Setelah dapat hasil akhirnya baru kita masukkan nilai x-nya 1. Oke, kita lihat ya pembahasannya. G bundaran fx. Berarti kita buat g fx. Nah, fx-nya itu berapa? 3x dikurang 1. Nah, berarti yang 3x dikurang 1 inilah nanti pengganti x pada fungsi g. Ya, sehingga masukkan jadi 2 x, x-nya diganti dengan 3x kurang 1 pangkat 2 ditambah 3. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, karena dia bilangan berpangkat. Berarti 2-nya tetap saja. Nah, kita pangkatkan dulu 3x pangkat 2 berarti 9x kuadrat. Nah, untuk cara cepatnya mencari penjabaran dari pangkat 2, pangkat dikalikan ke bilangan depan dan dikalikan ke bilangan belakang. Jadi 2 dikali 3x dikali min 1. 2 kali 3, 6. 6 dikali min 1, berarti min 6x. Lalu min 1 pangkat 2 plus 1. Ditambah 3. Nah, setelah kita selesaikan yang di dalam kurung, ingat di depannya ada 2. Berarti yang 2 ini kita kalikan ke bilangan yang ada di dalam kurung. 2 kali 9x kuadrat, 18x kuadrat, 2 dikali min 6x, min 12x, 2 dikali 1, 2 plus 3. Nah, adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada yang konstanta ini. Kalau yang untuk variabel tidak bisa kita sederhanakan karena yang di bagian depan variabelnya itu memiliki pangkat 2, sedangkan yang di sini memiliki
pangkat 1. Jadi nggak bisa disederhanakan. Jadi diturunkan saja 18x kuadrat dikurang 12x. Nah, ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sampai sini sudah selesai untuk G bundaran fx-nya. Tetapi di soal tadi G bundaran F1, jadi X-nya ini ganti dengan 1. Nah, X yang ada di sini dan di sini ganti dengan 1. Jadi, 18 buka kurung 1 pangkat 2 dikurang 12, X-nya ganti dengan 1 ditambah 5. Berarti 1 pangkat 21, 1 kali 18, 18. Min 12 kali 1 tetap min 12 ditambah 5. Disederhanakan berarti 18 kurang 12, 6 ditambah 5 itu 11. Oke. Nah, selain menentukan fungsi komposisinya, di sini juga ada menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Nah, jadi kalau ini fungsi komposisinya diketahui, tetapi salah satu komponennya itu tidak diketahui. Nah, itu yang kita cari. Jadi kalau di contoh soal yang pertama diketahui f bundaran Gx sama dengan 2x tambah 4 dan fx-nya sama dengan x dikurang 2. Tentukan fungsi Gx. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Lakukan saja tahap yang sama seperti tadi. Jadi tahap pertama itu f bundaran Gx itu kita uraikan seperti pada rumus yang di awal. Jadi F bundaran Gx kita uraikan jadi F dalam kurung Gx. Nah, F bundaran Gx itu sudah tahu sama dengan 2x ditambah 4. Ya. Nah, berarti di sini F bundaran F Gx sama dengan 2x tambah 4. Nah, terus ini kan artinya fungsi G masuk ke fungsi F ya. Berarti fungsi Gx-nya yang mau ditanya. Fungsi F-nya X dikurang 2. Nah, X ini kan mempunyai koefisien 1 ya. Jadi kalau koefisien 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Jadi kalau di sini pembahasannya satunya tidak ditulis. Jadi Gx dikurang 2 karena X-nya kita ganti dengan si Gx tadi. Kalau misalkan di sini 2x bagaimana? Berarti di sini 2gx dikurang 2. Oke. Sama dengan 2x tambah 4. Berarti gx sama dengan, nah min 2 yang di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 2x tambah 4 ditambah 2. Gx sama dengan 2x ditambah 6. Oke ya. Jadi di sini kenapa kok jadinya gx? Nah, gx itu pengganti x di variabel yang di fungsi fx. Jadi di sini kebetulan koefisiennya 1 sehingga tidak nampak ya. Jadi di sini 1. Kalau di sini 5 bagaimana? Berarti di sini 5 gx dikurang 2. Berarti nanti hasilnya 2x tambah 6 per 5. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan fx jika f bundaran gx-nya 4x tambah 6 dan gx-nya 2x ditambah 5. Nah, yang ditanya ini adalah fungsi fx ya. Berarti ini fungsi gx masuk ke fungsi fx. Nah, itu seperti apa cara mengerjakannya? Kalau bentuknya seperti ini, ada perbedaan karena di sini kita harus memisalkan. Karena tadi fungsi gx harus masuk ke fungsi gx masuk ke fungsi f sehingga harus ada pemisalan di sini. Nah, f bundaran gx-nya sudah diketahui 4x tambah 6. Nah, setelah diuraikan jadinya seperti ini, f dalam kurung gx sama dengan 4x tambah 6. F gx-nya 2x tambah 5. Nah, untuk ini kan berarti kita anggap, nah sini misalnya tuh sebagai U. Jadi yang 2x tambah 5 dimisalkan itu U. Nah, maka 2x sama dengan U dikurang 5. Ini pindah luas ya. Yang plus 5 pindah ke sebelah kiri. Jadi U dikurang 5. Sehingga nilai x-nya adalah U dikurang 5 per 2 atau setengah U dikurang 5. Nah, di sini
karena di sini kan tadi kita pemisalannya itu setiap yang di dalam kurung ini adalah X. Nah, makanya di sini harus ada pemisalan sehingga kita dapat nilai X-nya. Setelah kita dapat nilai X-nya, kita masukkan. Jadi F 2X tambah 5 itu sama dengan 4X tambah 6. Nah, si 2X tambah 5 tadi kan pemisalannya adalah U. Ya, berarti FU sama dengan X yang ini ganti dengan yang kita dapat dalam pemisalan tadi. Jadi setengah U dikurang 5. Jadi 4, ini X-nya ditambah 5. Jadi FU sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam kurung. Dapatnya 2U dikurang 10 ditambah 6. Maka FU sama dengan 2U dikurang 4. Nah, sampai di sini sudah selesai. Tetapi yang ditanyakan adalah fx, berarti kita harus mengganti variabelnya dengan x. Fx sama dengan 2x dikurang 4, jadi yang u ini ganti dengan x lagi. Jadi fungsi fx-nya sama dengan 2x dikurang 4. Contoh yang terakhir. Diketahui f bundaran gx sama dengan 4x tambah 6 dan fx sama dengan 2x dikurang 4, tentukan fungsi gx. Nah, kalau ini sama seperti yang contoh tadi ya. Jadi, ini tidak perlu pakai pemisalan. Ini yang pemindah ruas. Jadi, f bundaran gx sama dengan 4x ditambah 6. Nah, f bundaran gx itu diuraikan jadi f dalam kurung gx sama dengan 4x tambah 6. Nah, f di sini 2x dikurang 4. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau yang contoh yang pertama kan di sini koefisiennya itu 1 sehingga tidak terlihat. Nah, ini 2x. Nah, ini nampak ya Bapak, Ibu, adik, kakak semua. Jadi di sini nampak nih 2 gx ini adalah x-nya yang di fungsi f tadi ya, ganti dengan gx. Jadi 2x dikurang 4 sama dengan 4x tambah 6. Nah, si min 4 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya min pindah ruas, jadinya plus 4. 2gx sama dengan 4x tambah 6 tambah 4. 2gx sama dengan 4x ditambah 10. Nah, ini kan 2gx, sedangkan kita mau nyarinya gx. Berarti yang si 2 ini kita bagi ke 4x tambah 10. Jadi 4x tambah 10 per 2. Jadi 4x bagi 2, 2x, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, nah ini adalah tugas untuk pertemuan hari ini. Ada 4 soal. Di soal nomor 1 ini yang untuk menentukan fungsi komposisinya. Soal yang nomor 2 sebenarnya berkaitan dengan nomor 1. Jadi kalau nomor 1 sudah dapat fungsi komposisinya berapa, nomor 2-nya ambil hasil terakhir, tinggal dimasukkan atau ganti X-nya dengan 2. Untuk yang nomor 3 itu menentukan komponen fungsi komposisi ya. 3 dan 4 ini sama, soalnya sama-sama menentukan fungsi komposisi, komponen fungsi komposisi, yang mungkin salah satunya ada yang pakai pemisalan tadi ya. Oke, baik, itu saja penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.